Shin Tae-yong akan kendalikan sepak bola timnas bawah 19 tahun. Apa cerita di sebalik video ini, guys? Jom kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua sahabat kalian di sana? Saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke guys, kepada yang sudah ketemu dan subscribe channel ini, saya berterima kasih kepada Anda dan saya ucapkan semoga Anda sentiasa dilindungi dan dibawa rahmat naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga Anda semua sehat-sehat dan sukses sentiasa. Oke, apa hari ini yang kita ingin react, guys? Hari ini setelah kepulangan timnas senior Indonesia setelah layak ke akhir Piala Asia 2023, kini menjadi tumpuan ialah Shin Tae-yong STY ini. Oleh karena cintanya kepada timnas Indonesia, beliau kini mengendalikan timnas bawah 19 tahun pula untuk mengetuai kejohanan bawah 19 tahun. Jadi apa cerita di sebalik video ini? Saya baru melihat video ini, guys. Saya melihat kepada tajuknya pun saya rasa terpanggil untuk kita react sama-sama video ini. Jadi dari mana video ini, guys? Video ini daripada Garuda Space. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Ini memaparkan berita bola terbaru dan hasil-hasil pertandingan lah di Indonesia dan di mana-mana yang melibatkan timnas. Inilah channelnya Garuda Space. Oke, apa tajuknya, guys? PSSY menetapkan Shin Tae-yong langsung tangani timnas bawah 19 tahun lakoni TC jelang Piala AFF bawah 19 tahun. Jadi tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini, guys. Selepas mampu membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia, Shin Tae-yong tidak ingin bersantai-santai. Terbaru dia pun segera menggelar pemusatan latihan timnas U19 untuk ajang AFF bulan depan. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai latihan berikut. Pusat bawah 19 tahun. Tengok, guys, kegembiraan Shin Tae-yong. Euforia keberhasilan timnas Indonesia mantap. lolos ke Piala Asia 2023 tampaknya akan segera dilupakan oleh Shin Tae-yong. Sejumlah agenda penting telah menanti mengingat pelatih asal Korea Selatan tersebut menangani 3 kategori. Memang Shin Tae-yong ini kan dari Korea Selatan nih. Memang sesuai sangat dia mengendalikan pasukan Asia Tenggara ini sebenarnya. Sama dengan Malaysia punya Kim Pan-gon dari Korea Selatan. Mungkin itu gengnya, pelatih Malaysia ini, Kim Pan-gon dan Shin Tae-yong. Mungkin mereka ini dulu sama-sama satu tim di Korea Selatan. Dan kini sama-sama mengendalikan pasukan di Asia Tenggara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Wow, mantap nih kalau berjumpa ini Malaysia dengan Indonesia. Speaking dorang ini, Shin Tae-yong dengan Kim Pan-gon nih. Bercakap umur Korea timnas, yakni timnas U19, U23, dan senior. Hai, dia kendalikan semua, Setelah guys. dari Kuwait, Shin Tae-yong langsung menggelar pemusatan latihan bersama timnas. Biar betul, bawah 19, bawah 23, senior semua Shin Tae-yong yang kendalikan. Wih, betul, guys. Biar betul gak nih? U19 Indonesia. Jarang-jarang berlaku Hal gini. tersebut ditugaskan PSSI, pasalnya timnas U19 Indonesia yang akan tampil di Piala AFF U19 2022. Kalau semua dia yang kendalikan, boleh Sebagai tahan. informasi, Indonesia akan menjadi tuan rumah dan rencananya akan digelar pada 2 hingga 15 Juli mendatang di Bekasi bulan dan depan. Jakarta. 2 hingga 15 Juli, guys. Timnas U19 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama dengan Thailand, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Vietnam, Brunei Thailand, Darussalam, Brunei, Filipina, Filipina, dan Myanmar. Malaysia, Di ajang Laos, Piala Timor Leste, AFF kali Kamboja, Singapura. Sebelumnya Kuat grup Ronaldo A itu. Kuate sendiri tiba di Jakarta sejak Senin kemarin setelah mengikuti turnamen Toulon Cup 2022 dan menjalani pemusatan ini. latihan di Toulon Cup nih, Indonesia banyak menang nih dengan negara lebih tinggi levelnya lah. Toulon Cup nih. Macam dorang menang ke atas Ghana. Begitulah.
Hebat nih Prancis. bawah 19 Indonesia nih. Dalam turnamen Toulon Cup 2022, timnas U19 Indonesia tidak ditemani oleh Sintayong. Pasalnya saat itu Sintayong bersama timnas U23 Indonesia di SEA Games Vietnam 2021. Wih, betul-betul lah semua dia kendalikan nah. Bawah 19, Usai dari SEA bawah Games 23 senior. 2021 Vietnam, Sintayong fokus bersama timnas Indonesia untuk tampil Betul guys, dia kendalikan 19 tahun, 23 tahun senior. Wih, ini dalam sejarah juga nih. Macam belum pernah lagi kalau di Malaysia ni lah, belum pernah lagi ada satu jurulatih mengendalikan 3 tim yang berlainan peringkat umur. Macam Sintayong ini pertama kali lah saya dengar nih guys. Serius cakap guys, di jujur. kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas U19 sendiri cukup memukau Barulah. di ajang Toulon Cup tahun ini. Skuad Garuda Nusantara mampu meraih 1 kemenangan saat melawan Ghana dan menciptakan Nah, kan? sebuah sejarah. Menang lawan Ghana dia. Ghana nih pasukan timnas Tentu hal tersebut dunia juga apa nih? menjadi modal bagus bagi Sintayong untuk menyiapkan skuad timnas U19 dengan matang demi meraih gelar juara. Barulah pulun habis Sintayong nih, pulun habis dia. Semua dia ambil timnas dari peringkat umur 19, 23 dan senior. Itulah dia Shin Tae-yong guys. Cintanya pada sepak bola timnas di Indonesia ini bukan kaleng-kaleng. Dan dia selepas pulang kembali daripada Piala Asia di Kuwait ini, terus mengendalikan timnas bawah 19 tahun pula. Langsung dibagi satu tugasan lagi untuk membawa pasukan timnas bawah 19 tahun menyertai kejuaraan AFF bawah 19. Hampir semua timnas Indonesia rupanya dia kendalikan. Saya pun baru tahu kalau di Malaysia ini guys, bawah 19 ini juru latihnya lain, bawah 23 ini juru latihnya lain, senior pula juru latihnya lain. Tetapi Shin Tae-yong, satu nama besar yang sekarang di timnas Indonesia, mengendalikan menangani 3 tim 19, 23 dan senior. Tiada rehat dia nih guys. Macam mana kecintaannya mungkin ya. Memang itulah darah dagingnya dari awal, bola sepak bola. Dan balik kendalikan lagi tim. Balik dari kejuaraan kendalikan tim lain lagi. Balik dari kejuaraan kendalikan tim A, tim B, tim C. Begitulah kehidupan Shin Tae-yong. Salut dengan dia nih guys. Dan yang satu yang saya paling suka dengan ini, respect dengan ini, bagaimana dia membina sebuah timnas ataupun pasukan negara itu. Dia mempertaruhkan pemain-pemain muda. Nah, ini yang saya respect dengan ini. Umur bawah 22 tahun, umur 22 tahun sehingga 26 tahun itu dikumpulkannya ke dalam pasukan senior untuk membentuk satu timnas yang corak permainannya mengikut seleranya, mengikut kemauannya, mengikut keinginannya. Sebab dia tahu mungkin pemain-pemain muda ini mental dorang ini masih lagi bersemangat dan patuh kepada setiap arahan-arahan daripada pelatih. Jadi Shin Tae-yong ini dia memahami semua ini. Dia memahami dari segi taktikal, dari segi faktor umur, dari segi postur badan ini, tubuh badan itu kena sehat, kena cergas sekali, 100% di dalam padang, stamina kena kuat, mental pula, dia tahu mental itu perlu ikut arahan. Itulah Shin Tae-yong yang saya baru juga kenali sebenarnya. Beberapa buat reaction timnas Indonesia ini, saya baru mengenali Shin Tae-yong ini sebenarnya. Tapi melalui beberapa reaksi ini, itulah yang saya kenali dia ini, karakter Shin Tae-yong ini ingin cintakan sepak bola ini di Indonesia dan juga membentuk satu timnas itu mengikut seleranya sendiri. Dan sebab itu dia dapat memberikan satu hasil yang cukup baik untuk timnas Indonesia. Sebelum ini dia juga membawa Korea Selatan, timnas Korea Selatan dengan terbaik sekali, menjuarai beberapa kejohanan. Dan bila dia ke timnas Indonesia, perubahan drastik ke atas timnas Indonesia itu membuatkannya disuruh oleh PSSI ini mengendalikan terus 3 tim
bawah 19, 23 dan senior. Oi, bukan kaleng-kaleng guys, Sintayong. Jadi harus dikekalkan dalam masa 5 ke 10 tahun. Kalaupun tidak sampai 10 tahun, Sintayong ini harus di timnas Indonesia. Bermula dari sekarang ini, sehinggalah 5 ke 6 tahun lah, barulah timnas Indonesia ini mungkin boleh berdikari dan juga menyusun sendiri timnya apabila Sintayong sudah kembali ke Korea Selatan. Penggantinya akan hanya dapat hasil yang baik, jadi dia teruskan saja. Begitu guys. Dan saya yakin guys, kalau timnas Indonesia dan Malaysia ini ingin maju seperti Vietnam, mereka harus mengekalkan, kalau di Indonesia ini Sintayong, dan kalau di Malaysia itu mereka harus kekalkan Kim Pan-gun dalam masa yang lama sedikit. Dan mereka harus menyediakan fasilitas yang baik untuk pemain-pemain menjalani latihan. Barulah kita dapat menyaingi Vietnam, Thailand. Sebab fasilitas di Malaysia juga di Indonesia ini masih lagi kurang guys. Masih lagi di bawah sebenar untuk pemain-pemain ini membuat latihan yang penuh dan berstrategi. Itu yang perlu diambil kira oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia dan juga PSSI di Indonesia. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah buat komentar di bawah guys untuk info kita bersama. Sekian, sampai jumpa lagi. Salam silaturahmi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.